Bicarain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari, sepanjang hari. Hey, ketemu lagi bareng Intan Berliana kali ini. Pastinya di mana lagi kalau bukan di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Bicarain aja. Udah keriting ya, udah keriting bulu mata. Aduh, tadi lupa nggak pakai bulu mata. Ada badai nggak di luar? Ada. Ngomong aja. Ini podcast bukan TV, tenang aja ya. Oke. Nah, di pagi, siang, sore, malam hari ini, karena nggak ngerti juga yang nonton podcast kapan waktunya ya. Yang pastinya di kali ini Intan udah nggak sendirian, karena Intan udah bakalan ngajak ngobrol-ngobrol salah satu pakar, salah satu senior ya. Ini yang bakalan membahas, kita kupas kayak pisang seperti biasa. Pisang apa? Ayo. Tuh udah senyum-senyum ya kan. Pokoknya kita kupas semuanya tentang event, acara. Nah, kira-kira siapa? Langsung aja yuk kameranya. Cus, kita sapa dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Koko. Pagi, siang, sore. Agak gimana gitu, namanya panjang ya. Apa kabar Mas Koko? Baik. Baik, ya ini nama panjangnya saya bukan contekan dulu, tidak apa-apa ya. Daripada saya salah manggil kan berabe ya. Ini namanya Mas Koko Hari Koko Santoso. Betul ya Mas? Betul. Ya? Saya konfirmasi dulu, kita tidak pernah kenal sebelumnya. Dan kita juga tidak pernah janjian ya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya Mas ya. Oh, kenapa suara saya jadi seperti ini? Jadi kayak infotainment sebelah. Aduh, gimana kabarnya Mas Koko? Baiknya hari ini? Baik. Ini kemarin-kemarin kan lagi sibuk katanya, sibuk untuk terus mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli COVID ya. Ya, betul. Betul ya. Ini kemarin acara yang kemarin sempat dilakukan salah satunya apa nih Mas? Salah satunya kita membantu BNPB dalam rangka mensosialisasikan protokol kesehatan lewat acara namanya Hadir untuk Indonesia. Ini saya pakai fashion ini. Ini keren banget ini berarti. Ya. Tapi seperti ini agak berbeda ya dari karir atau pekerjaan dari Mas Koko sendiri. Nah, Ya. kalau Mas Koko selama ini ditinggal sebagai pengamat musik, Ya. promotor, ya kan, terus juga owner dari Deteksi Production, Ya. betul ya. Tapi saya penasaran nih, kenapa membuat acara yang bekerja sama dengan pemerintah, teman-teman? Sebetulnya kita tidak bekerja sama. Kita bikin sebuah gerakan namanya Gerakan 1000 untuk Indonesia bersama teman-teman yang peduli bagaimana musisi ya terutama menjadi bagian dari semangat Indonesia melawan COVID. Oke. Nah, untuk itu kita yang menghampiri BNPB dengan harapan kita bisa, pertama pasti pengen tahu seperti apa sih sebetulnya protokol kesehatan yang baik. Kemudian sebagai warga negara juga semoga kita bisa jadi bagian dari semangat pemerintah melawan COVID. Itu aja sih sebetulnya awalnya. Kok saya bahagia ya? Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ini teman-teman ini jadi terkesima, Mas. Ya sampai tepuk tangan itu harus diajak. Nah. Kalau nggak diajak, mereka gini. Gitu. Oke. Aku udah meyakinkan belum tadi mau praktekkan? Oh cukup ya. Oke, nah itu tadi sekelumit kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mas Koko di luar dari karir bermusik atau juga menjadi promotor gitu ya Mas ya. Ini boleh dong sharing cerita-cerita nih tentang perjalanan dari Mas Koko sendiri gitu. Awalnya mengapa tertarik terjun ke dunia musik sampai bahkan menjadi promotor? Ya, yang pasti pertama karena suka musik ya. Kemudian pengen jadi bagian dari semangat Indonesia, bagaimana musik itu bisa bermanfaat lah buat negeri ini, agar ke depan semoga musik bisa jadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Pasti kan setiap orang kurang lebih sama lah, kebanyakan orang. Saya juga punya rasa itu, rasa sebagai warga negara pengen jadi bagian ke depan Indonesia ini jadi lebih baik tapi lewat musik.
Itu aja sih sebetulnya sih awalnya. Awalnya begitu ya Pak. Terus langkah pertama yang dilakukan oleh Mas Koko sendiri untuk terjun ke dunia musik, ngeband atau menciptakan lagu? Iya, secara musikalitas mungkin saya tidak terlalu banyak terlibat, tetapi suka pasti, ya ngeband pasti, senang jadi bagian dari apa yang saya jalani selama kehidupan ini. Tapi lebih banyak saya memang dari kuliah, dari awal itu selalu ikut organisasi, kebanyakan organisasinya di bidang kesenian. Sehingga kalau sekarang terlibat di musik, ya memang dari awal sampai hari ini ya seperti itu, nggak pernah berubah, semangatnya nggak pernah berubah, keinginannya juga nggak pernah berubah, selalu ya pengen jadi bagian dari musik Indonesia yang lebih baik, dan musik semoga bisa menjadi bagian dari negara ini menjadi baik. Menjadi salah satu identitas Indonesia ya Mas Iya. Koko ya. Musik juga jati diri kita. Kalau lihat sejarahnya kan musik Indonesia itu nggak sembarangan. Jadi 75 tahun Indonesia merdeka, teman-teman perlu tahu juga bahwa kita punya prestasi banyak sebetulnya. Jadi kalau bicara dari 75 tahun itu sekitar 15 atau 20 tahun awal Indonesia merdeka itu kita sudah menciptakan banyak bintang, dan tidak sedikit orang Indonesia yang punya kiprah di luar, artinya di Asia, di ASEAN, bahkan di Eropa dan di dunia. Itu nggak tidak sedikit. Kita tahu misalkan dari zamannya Kus Bersaudara, bahkan sekelas God Bless sekalipun itu rekamannya juga di beberapa negara tetangga juga melakukan itu. Bahkan Gesang itu punya komunitas dari tahun 70, udah ada komunitas Indonesia khusus fans Bengawan Solo itu di Jepang udah ada. Jadi kalau sekarang lebih banyak lagi, udah luar biasa. Karena mereka juga melihat musik itu dari sejarahnya gitu ya. Betul. Ya. Dan kita bukan hanya punya sejarah, mungkin jati diri budaya kita salah satunya musik. Kalau menurut saya. Menurut Mas Koko dari segi kacamata yang permusikan ya, gitu ya. Saya penasaran Mas Koko. Saya tahun 50-60, mohon maaf saya belum lahir. Saya juga belum dibuat. Ibu saya juga belum ada ya. Ini awal-awal sejarah musik di Indonesia itu sebenarnya yang mengawali itu musik-musik seperti apa sih Mas? Karena melihat yang namanya musik di Indonesia ini sangat beragam, ada dangdut, ada keroncong dan masih banyak lagi. Secara industri selalu negara-negara besar diikuti oleh negara-negara yang berkembang. Ya kita tahu Indonesia ini kan baru 75 tahun merdeka. Banyak negara-negara di Eropa dan bahkan di Amerika itu sudah lebih dari 200 tahun. Sehingga kalau dari sisi industri musik pasti kita bukan meniru, tetapi kita pasti sedikit banyak terinfluence oleh negara-negara itu. Jadi tidak heran kalau sejak zamannya The Beatles bahkan sampai ke sini generasinya Taylor Swift sekalipun, Indonesia masih bukan terkontaminasi ya. Harus jujur juga bahwa negeri ini banyak terinspirasi juga, dan mudah-mudahan mereka juga terinspirasi. Jadi memang kalau sejarahnya kita tidak bisa lepas dari itu sih. Oke, jadi intinya dari musik-musik dari luar pun itu juga menentukan bagaimana musik Indonesia ini berkembang juga seperti warna musiknya ya. Walaupun Indonesia sendiri punya sejarah panjang, mungkin sudah ratusan tahun lalu kita ada sejarah. Kalau kita lagu Tombo Hati kan 200-300 tahun lalu udah ada gitu kan. Nah jadi bukan berarti kita sejarah musiknya tidak ada. Mungkin bisa sama atau bahkan bisa lebih tua. Tapi bukan itu persoalannya, karena musik itu bukan sebuah hal yang utama. Yang utama adalah kan sandang pangan, kemudian hiburan. Sehingga karena kita baru merdeka saat itu membuat Indonesia baru menjadi bagian dari semangat negara-negara yang lebih dahulu merdeka. Jadi tidak heran. Tapi sekarang ini kan sudah digital ya, semoga ketinggalan itu ya seperti panas setahun hujan sehari lah, harusnya kita bisa segera sejajar. Ya. Gitu ya. Tapi menilik musik Indonesia nih, mohon maaf, ini saya posisinya sebagai orang awam loh ini ya. Mohon maaf loh ini, mohon dimaafkan loh ini. Oh, kok krunya nggak terima itu gimana? Ini kita bicara orang awam Mas, karena memang yang namanya kalau dilihat-lihat perkembangan musik Indonesia sekarang itu sangat banyak, sangat banyak. Berbeda dengan orang-orang dulu yang menikmati musik itu melalui sedikit pengetahuan lah dengan sejarahnya.
Dan sekarang memang diakui sendiri oleh Mas Koko ya, bahwa musik-musik Indonesia ini sudah terkontaminasi virus COVID. Oh bukan. Terkontaminasi musik-musik luar negeri. Gitu ya. Ini kalau menurut Mas Koko sendiri, penikmat musik Indonesia zaman sekarang itu seperti apa? Terutama kaum milenial, bahkan yang lebih bawahnya lagi kaum Z ya, kalau nggak salah, benar ya? Begini, karena musik itu sebuah industri ya. Industri itu adalah sebuah katakanlah sebuah ada nilai dagang di sana. Jadi nilai dagang itu berkaitan dengan siapa kuat dia menang. Secara ini ya dalam tanda kutip ya. Jadi jangan heran kalau banyak negara-negara yang menginfluence negara-negara yang tidak sehebat negara tersebut. Contoh misalkan Korea, bagaimana Amerika dulu mempengaruhi begitu banyak musik Indonesia. Saya pikir wajar-wajar aja. Akan tetapi, dari Sabang sampai Merauke nih ya. Jadi adik-adik milenial ini kalau saya pikir sekarang luar biasa. Kita tahu udah 5 tahun ini ada gerakan yang namanya gerakan indie. Walaupun indie sudah lama, tapi sekarang itu luar biasa. Itu gerakannya luar biasa. Jadi kalau dibilang apakah musik Indonesia terkontaminasi? Iya, wajar. Tapi apakah musik Indonesia juga punya originalitasnya? Punya juga. Jadi salut juga nih teman-teman milenial. Ya kita juga nggak menutup mata bahwa musik Korea dan musik-musik Barat masih mendominasi. Ya wajar-wajar aja tadi karena musik itu sebuah industri. Justru bagaimana kita Indonesia punya kesepakatan nih ya dari kita lah. Bagaimana kita mau mencintai musik bangsa anak bangsanya sendiri ini penting nih. Oh iya. Mudah-mudahan Serikat Wartawan Indonesia mau tuh bikin gerakan itu. Tolong disebarluaskan grup-grup wartawannya supaya bisa membuat acara itu dan membuat event juga. Nanti Mas Koko yang akan menghandle. Enggak ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama ya Mas. Oke. Bicara seputar musik luas sekali. Betul. Tapi untuk menjadi seorang promotor, untuk menjadi seorang penikmat musik, atau juga istilahnya ya apa ya, menjadi bukan hanya penikmat tapi juga mungkin menikmati hasil dari musik itu. Mengamati karya-karya begitu banyak musisi-musisi Indonesia bahkan mungkin mancanegara gitu ya. Proses apa sih Mas yang Mas Koko jalani dari awal kesulitannya, lalu apa yang dipelajari pada awal yang harus dipelajari oleh seorang pengamat musik terutama? Kalau buat saya dinamikanya sangat banyak, tantangannya juga sangat banyak. Tetapi saya pribadi justru ingin menyarankan nih kepada semua teman-teman, ada prinsip yang kita tidak boleh rasanya kita langgar. Contoh, di negeri ini semua orang tua ngajarin kita disiplin, kerja keras, peduli, saling dukung, saling tolong-menolong, buatlah tim yang baik, teamwork itu yang baik. Kalau perlu ya mau berkorban. Jadi rasa cinta, kasih sayang itu menjadi dasar dari ini semua. Kalau kreatifnya, perkembangannya, dinamikanya itu jalanin aja sih, selalu ada lebih dan kurang. Tapi yang tidak boleh berubah ya disiplin, kerja keras, saling peduli, saling dukung, punya teamwork yang baik, syukur-syukur mau berkorban. Jadi saya berpegang pada itu. Jadi kalau saya kurang berhasil berarti saya kurang melakukan itu kalau saya itu. Oke, berarti kembali pada diri sendiri ya Mas. Kembali kepada hal-hal yang baik, kembali kepada niat-niat yang baik. Belajar untuk menjadi promotor misalnya, itu kan gak mudah. Otodidak atau mungkin kuliah? Jadi gini, seni itu memang selalu tidak ada batasnya. Jadi karena seni tidak ada batasnya, jadi aneh kalau kita membatasi, bahkan kita sekedar mempelajari. Sama semua seperti pekerjaan yang lain, bahkan seperti ilmu yang lain, tidak ada batasnya. Kemudian tidak ada habisnya. Jadi yang bisa mengimbangi itu hanya kerja keras, disiplin, saling peduli ya, berbagi kasih sayang ya, kalau perlu mau berkorban. Itu sih. Saya kembali ke situ. Jadi apapun pertanyaannya saya akan sekali lagi mengarah ke situ. Untuk mempelajari itu otodidak? Kalau saya otodidak. Saat ini kan sudah banyak kampus-kampus ya melakukan beberapa menjadi mata kuliah ya, sudah banyak. Saya sih secara pribadi menyambut baik, bagus sekali. Nah, akan tetapi ya memang apapun segala sesuatu yang berkaitan dengan seni itu adalah pertunjukan. Makanya pertunjukan itu orang selalu bilang
there is no business like show business. Bisnis ini beda dengan bisnis yang lain. Ini sangat seni, sehingga tidak seperti bisnis yang lain. Bahkan ada satu prinsip lagi namanya the show must go on. Udah dia terlalu banyak dinamikanya dan itu tidak boleh tidak. Nah, jadi mau ada badai, mau ada hujan, mau bahkan mau ada COVID, harusnya seni tetap berjalan. Itu sebabnya saya sebagai orang musik sangat ingin menjadi bagian dari semangat protokol kesehatan ini. Untuk apa? Untuk agar saya bisa menjalankan apa yang selama ini saya lakukan, yaitu pertunjukan musik. Oke, waduh ini luas sekali sebenarnya artinya gitu ya, apa makna dari setiap kegiatan yang Mas Koko sendiri geluti atau ngaca gitu ya Mas Koko ya. Dengar-dengar pernah sampai belajar tentang menjadi seorang atau pembentuk promotor gitu. Sampai keluar katanya. Dengar-dengar saya dengar loh. Kalau belajar secara khusus tidak, tapi saya beruntung aja karena sebelum saya melakukan pekerjaan ini sebagai pengusaha lah katakan, perusahaannya sebelum deteksi, saya kan juga bekerja sama seperti teman-teman kan, belajar sana, belajar sini, belajar situ. Nah itu banyak kesempatan, ada ke Eropa, ya hampir sangat banyak di negara Asia ya terutama ya, kayak Singapura, Malaysia gitu, kayak bahkan Brunei gitu. Jepang, itu saya banyak, Taiwan, itu banyak. Saya tidak belajar khusus, tetapi karena di sana banyak orang-orang yang hebat. Katakanlah North Sea Jazz Festival, saya cukup lama di Belanda sana, karena bekerja sebuah perusahaannya mengirim banyak artis Indonesia ke sana, akhirnya saya ada di sana. Dan ketika ada di sana, saya kebetulan diterima di panitianya North Sea Jazz Festival. Waktu itu saya ingat namanya Paul Eckert. Paul Eckert itu punya saudara, bahkan sekarang bekerja untuk Java Musik Indo, namanya Paul dan Meyer. Itu mereka keluarga besar pertunjukan musik. Saya juga belajar di sana. Sebetulnya tidak belajar khusus, akan tetapi karena ada di sana dan saya menyadari mereka negara-negara yang industri musiknya sudah maju, sehingga ya saya mau nggak mau saya belajar. Begitu juga di Australia, kayak seperti Big Day Out, awal-awal saya ada di sana. Bukan karena saya bekerja untuk mereka ataupun belajar khusus ke sana, karena tempat di mana saya bekerja mengirim saya ke sana dan itu memungkinkan saya banyak belajar dari sana. Itu aja. Oh ya, berarti mengikuti alur yang di mana Mas Koko berada, di situ harus ada pengajaran. Iya lah, harus ada ilmu yang didapat gitu ya. Semua juga sama. Ya. Termasuk masalah konser atau seni atau apa yang digeluti. Seperti itu ya Mas. Nah ini kan Mas Koko tahu sendiri bahwa COVID-19 ini membuat semuanya berubah. Yang tadinya konser kita bayangannya itu di panggung gitu ya, lalu juga di stadion misalnya, atau mungkin di hall gitu ya. Sekarang dibuat secara virtual. Banyak seperti itu, atau bahkan artis-artis lebih memilih tunda dulu deh gitu. Sebenarnya seberapa besar pengaruh COVID-19 sendiri untuk bisnis seperti konser seperti ini? Kalau buat saya ya, karena saya di bidang event ya, di bidang konsernya ya, sangat besar. Asal teman-teman tahu, Indonesia itu 34 provinsi itu setara dengan sekitar 516 kabupaten setingkat kota dari 267 juta jiwa populasi Indonesia. Dari 500 kabupaten setingkat kota itu, kebetulan saya udah hadir di sana. Saya hadir di sana, jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa rekor muri karena saya memang hadir di sana gitu. Karena saya hadir di sana bersama teman-teman yang lain, kita berkarya ya di hampir semua, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Itu kalau menurut saya setiap kabupaten, setiap hari itu ada kegiatan yang namanya konser, live konser gitu ya. Entah itu ada hari libur, hari kemerdekaan, hari-hari raya, ada Natal, ada Waisak, pada saat Lebaran, kayak saya Lebaran saya bikin parade beduk, kalau ada Natalan, ada Salam Natal, ada Tahun Baru, ada Waisak kita bikin hari bersama, sangat banyak itu kegiatannya. Belum lagi bintang-bintang yang ingin tur, konser, segala macam itu banyak. Begitu juga dari luar. Jadi katakanlah setiap kabupaten itu sehari itu bisa 10 bisa. Minimal kegiatannya. Setiap hari itu ada, baik di hotel, di kafe, di restoran, nggak usah jauh-jauh. Teman-teman kalau ingat kalau sebelum COVID ini ada,
kafe itu sangat banyak memainkan musik dan itu masuk kategori konser juga. Bayangin sehari itu kalau 500 kabupaten setingkat kota kali 10 udah 5.000 tuh. Setahun itu kali 365 udah 1.800.000 kegiatan musik tuh se-Indonesia. Dan kita luar biasa, kita ada sebagian kita hadir di sana dan jangan-jangan saudara kita, teman dekat kita ada di situ setiap hari. Jadi musisi itu bukan hanya musisi yang kita kenal di TV, di YouTube, tapi juga ada organ tunggal, ada musisi, ada tarkam, misalnya kayak main bola, iya banyak sekali. Dan itu sekarang tidak ada. Nah itu sebabnya saya juga sangat tertarik menjadi bagian dari semangat COVID agar supaya saya dan teman-teman bisa bekerja juga kembali seperti biasa. Tapi saat ini kita harus sadari keadaannya seperti ini ya, kita fight untuk ini, kita hadapi dengan sebaik-baiknya agar supaya kita tetap positif, kita tetap kreatif. Betul. Dan memang untuk untuk membuat konser tuh sekarang kan sudah berganti ya Mas, menjadi virtual nih kebanyakan digital. Oke, ya. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, siap. Ya, kita kerjain dulu Mas Eko boleh? Kita kerjain dulu ya. Pokoknya kalau masuk di podcastnya Serikat Wartawan Indonesia itu harus dikerjain. Kerjain, ngomongin, bicarain aja. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Itu kemarin Mas Eko enggak ya? Kita bikin aja yuk Mas Eko yuk. Mumpung orangnya ada ya. Tapi nanti deh yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia. Bicarain, Mas Eko ikutin ya. Mas Eko ikutin ya. Bicarain. Gini Mas. Bicarain. Ajanya kritik Mas. Bicarain. Nah ya kalau bisa, kalau enggak break kita Mas. Bicarain Bicarain. aja.